budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, kali ini saya akan mengeksplor salah satu tempat makam. Lokasinya itu berada di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di mana di tempat Desa Jelu sini itu ada salah satu makam, termasuk juga aulia, juga termasuk beliau itu juga seorang penyebar agama Islam di era Kesultanan Pajang. Bagaimanakah cerita beliau sehingga beliau itu kok sampai di lokasi yang sekarang ini masuk Kabupaten Bojonegoro. Next, kita akan menuju ke tempat makam beliau yang bernama Mbah Sosro Kusumo, atau juga disebut beliau adalah Mbah Buyut Jelu. Next, langsung saja kita menuju ke tempat makam beliau. Dari pengakuan warga di sekitar makam Mbah Buyut Sosro Kusumo atau yang dibilang Mbah Buyut Jelu ini, banyak mengakui bahwa Mbah Buyut Jelu ini beliau itu tokoh yang paling tua sendiri yang dimakamkan di area Kecamatan Ngasem ini ya boleh. Banyak sekali versi-versi cerita tokoh-tokoh yang berada di Kecamatan Ngasem itu yang paling dituakan itu adalah Mbah Buyut Jelu ini. Dan makam Mbah Buyut Jelu ini sendiri itu juga termasuk di lokasi area pemakaman umum juga. Mungkin kalau kita melihat kondisi makam di sini itu mungkin makam keluarga atau makam bayi ini kelihatannya. Ya, sebelum kita menuju ke tempat makam Mbah Buyut Jelu, sedikit saya juga memberikan informasi kepada penonton Sang Pejalan Sunyi tentunya ya. Ada versi-versi cerita tentang kisah Mbah Buyut Jelu ini sendiri. Jadi sebelum Mbah Buyut Jelu berada di lokasi Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Kecamatan Ngasem sini itu, Mbah Buyut Jelu ini dulunya beliau juga seorang yang memiliki jabatan di Kesultanan Pajang. Tetapi kala itu Pajang sedang mengalami gonjang-ganjing setelah mangkatnya atau meninggalnya sang sultannya sendiri, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Setelah beliau meninggal, itu kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang terlihat sekali gonjang-ganjing perebutan tahta. Waktu itu Mbah Buyut Sosro Kusumo itu mungkin saja kurang nyaman di Kesultanan Pajang, sehingga beliau itu berkelana. Kalau sekarang itu namanya merantau.
Sehingga Mbah Buyut Sosrokusumo atau Mbah Buyut Njelu itu beliau berkelana sambil menyebarkan agama Islam atau sambil mengenalkan agama Islam. Inilah cungkup Mbah Buyut Sosrokusumo atau kita sebut juga Mbah Buyut Njelu. Jadi cungkupnya itu dibuatkan pagar atau rumah empok-empokan seperti ini itu terbuat dari kayu jati ya bolo. Sayang sekali kita kurang beruntung, sebab kita juga tidak bisa menemui juru kunci, sehingga kita tidak bisa masuk di area makam Mbah Buyut Njelu. Dan ini kondisi di sebelah barat dari makam Mbah Buyut Njelu. Ternyata di sini di pinggiran sungai. Dan area lokasi dari makam Mbah Buyut Njelu ini tidak jauh dari pohon bambu atau pring, sehingga makam di lokasi sini banyak sekali nyamuk. Untuk mengenang sejarah perjuangan Mbah Buyut Njelu sampai sekarang, makam di sini itu selalu diadakan uri-uri yang biasanya kalau di luar sana itu sering kita ucapkan nyadran ataupun sedekah bumi, tetapi di sini itu dilakukan atau diadakan haul yang baru saja bulan kemarin, yaitu di bulan 4 atau di bulan April, tepatnya di hari Jumat Pahing. Itulah kisah cerita tentang Mbah Buyut Njelu atau Mbah Buyut Sosrokusumo. Beliau juga seorang aulia dan beliau juga seorang waliullah juga, sebab beliau penyebar agama Islam yang pertama
di Desa Jelu sini. Dan dari beberapa cerita peristiwa nama Desa Jelu juga dari kisah cerita sang tokoh ini, yaitu Mbah Buyut Sosrokusumo. Cukup itu ya Bolo yang bisa saya ceritakan tentang cerita Mbah Buyut Jelu. Sebelum saya pamit undur diri, seperti biasa, jika ada cerita di narasi saya yang kurang berkenan atau yang kurang pas bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, saya pribadi memohon maaf beribu maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.